Shalom semua saudara sekalian. Judul khotbah pada pagi hari ini ialah mengalahkan tekanan hidup ataupun mengalahkan stres hidup. Saudara sekalian, di dalam proses kehidupan yang kita sedang lalui pada hari-hari ini, kita sedang menghadapi pelbagai cabaran, juga pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi sebagai orang-orang Kristen yang percaya, kita harus belajar untuk menangani stres ataupun mengalahkan tekanan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab sudah mengajar banyak hikmat untuk kita dapat guna pakai di dalam kehidupan kita supaya kita akan memiliki sebuah kehidupan yang berhasil dan diberkati. Maka pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar daripada seorang pribadi, bagaimana pribadi ini menangani stres hidup ketika dia sedang melalui sebuah kehidupan yang agak mencabar sekali. Mari saudara sekalian, kita akan belajar daripada Injil Lukas pasal yang pertama daripada ayat ke-46 hingga ayat ke-49. Kita akan perhatikan dalam firman Tuhan ini. Mari kita bacakan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Ayat ke-49 yang terakhir, "Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus." Saudara sekalian, Maria adalah seorang pribadi yang sama seperti saudara sekalian. Dan kita dapat belajar bagaimana Maria tetap tenang dan dia tetap bersukacita dalam segala keadaan dan segala perkara. Di dalam peristiwa ini saudara, Maria pergi mengunjungi saudaranya ataupun sepupunya Elizabeth. Dan ketika itu Maria sudah mengandung dan hamil anak Raja Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, ketika itu Maria sedang berhadapan dengan cabaran yang boleh membuatkan dia stres dan tertekan. Tetapi Maria tetap bersukacita. Ketika itu saudara, Yesus juga hampir untuk menceraikan Maria. Dan ketika itu juga Maria berhadapan dengan masyarakat yang ketika itu berpikir bagaimana Maria boleh mengandung sebelum pun berkawin. Nah, pada masa itulah saudara, Maria tetap tenang dan tetap bersukacita di dalam anugerah Tuhan. Walaupun Maria berhadapan dengan berbagai tentangan di dalam kota yang kecil itu Nazaret, Maria tetap mengatakan dia berbahagia dan dia juga percaya bahwa Tuhan Allah menyertainya. Seringkali saudara, stres boleh menyebabkan pelbagai masalah penyakit di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kita harus belajar juga bagaimana menangani stres. Stres juga boleh menyebabkan banyak sekali penderitaan dan kehancuran kalau kita tidak belajar menanganinya. Kalau di sudut kesehatan pula saudara, jika seseorang mengalami keadaan yang stres, maka hormon kortisol akan mengeluarkan dan menyebabkan penyakit-penyakit di dalam tubuh badannya. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar supaya kita tidak stres, tetapi belajar daripada firman Tuhan untuk mengalahkan stres atau tekanan hidup. Mari kita melihat saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan ambil sebuah petikan daripada Amplified Version of bahasa Inggris dan saya akan bacakan di sini saudara, dan kemudian saya akan terjemahkan. "But understand this, that in the last days will come perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear." Lalu dalam terjemahan bahasa Malaysia pula, "Tetapi mengertilah akan hal ini, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa berbahaya dari stres dan kesulitan besar, itu sulit untuk dihadapi dan sulit untuk ditanggung." Artinya begini saudara, pada masa sekarang ini akan ada banyak stres, dan stres ataupun tekanan hidup itu adalah sangat berbahaya. Nah saudara sekalian, petikan daripada firman ini adalah sebuah nubuatan yang sudah menubuatkan apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, yaitu di akhir zaman, yaitu saudara pada waktu sekarang ini.
Tapi percayalah saudara, Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia-Nya supaya kita dapat mengalahkan stres ataupun tekanan hidup. Nah saudara, pada waktu ini saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan bagaimana menangani stres melalui pribadi Maria. Nah sebelum itu saudara, mari kita mengerti dahulu bahwa hidup tanpa stres tidak ditentukan oleh seberapa ringan atau seberapa berat beban masalah kita, tetapi ditentukan oleh bagaimana cara kita menanggung beban berat tersebut. Ini berarti saudara, kita harus belajar bagaimana untuk mengendalikan ataupun bagaimana menangani stres ataupun beban berat tersebut. Kita belajar saudara, bagaimana Maria yang sangat tahu mengendalikan ataupun menangani stres ataupun tekanan di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah persoalan berat yang dihadapi, Maria tetap mengatakan, "Aku ini berbahagia." Rahasia untuk mengendalikan atau menangani ataupun mengalahkan stres atau tekanan hidup, mari kita belajar saudara. Maria mengatakan di dalam Lukas pasal pertama ayat 46, "Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Saudara, Maria bergembira bukan karena dirinya, Maria bergembira bukan karena orang lain, Maria bergembira bukan karena situasi yang dihadapi, tetapi Maria sungguh bergembira karena Tuhan Allah adalah juru selamatnya. Makanya saudara, kita akan belajar daripada kalimat yang Maria katakan ini. Yang pertama, bagaimana kita menangani stres atau mengalahkan stres hidup. Jangan salah berharap. Maria tahu dengan siapa dia berharap. Maria berharap pada Tuhan, dan Maria tidak mengharapkan pada situasi. Maria tidak berharap pada orang lain. Maria tidak berharap pada kekuatannya sendiri, tetapi Maria berharap pada Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Saudara sekalian, mengapa banyak orang menjadi stres? Karena orang yang menghadapi stres itu salah berharap. Mereka meletakkan pengharapannya pada orang lain, pada kekuatannya sendiri, pada situasi yang sedang berlaku, dan bukan pada Tuhan Allah. Karena itu saudara, jangan salah berharap. Jangan kita berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Amin. Janganlah kita mengharapkan kesempurnaan, tetapi harapkanlah kemajuan. Mungkin saudara, kita selalu merasa stres dengan keadaan yang berlaku. Kita mengharapkan kesempurnaan terhadap suatu situasi untuk menjadi sempurna. Karena itu saudara, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu itu menjadi sempurna, tetapi kita boleh mengharapkan sesuatu itu menjadi lebih baik. Mungkin kita mengharapkan pasangan kita yang selalu mempunyai masalah dalam sikap. Kita mengharap mereka untuk menjadi sempurna seperti yang kita harapkan. Saudara, kita tidak boleh mengharapkan kesempurnaan perubahan dalam sikap pasangan hidup kita, tetapi kita boleh mengharapkan kemajuan dalam perubahan karakternya. Begitu juga saudara, di dalam keadaan kerja, kita tidak boleh mengharapkan kesempurnaan di dalam penghasilan sebuah kerja, tetapi kita boleh mengharapkan kemajuan yang lebih baik. Seterusnya saudara, janganlah kita memaksa kemauan sendiri, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Seperti Maria saudara, dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan." Ada banyak di antara kita saudara mempunyai banyak perancangan, banyak planning untuk melakukan sesuatu, tetapi akhirnya menuju kepada banyak kegagalan ataupun kesia-siaan. Saudara, di dalam kehidupan kita seharusnya melakukan apa yang terbaik, apa yang termampu, dan selebihnya serahkan pada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan mengerjakan yang terbaik buat kita. Karena itu saudara, kita akan mengalami hidup tanpa stres. Nah saudara, di dalam setiap langkah hidup kita mungkin seringkali berharap pada manusia. Ya, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Karena itu saudara, percayalah, kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Karena itu saudara,
jangan kita salah berharap, tetapi berharaplah kepada Tuhan Allah kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalahkan stres atau tekanan hidup. Kita akan belajar, saudara. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 49, Maria berkata, "Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku." Maria menyadari bahwa dia memiliki Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berkuasa untuk menolongnya memikul beban berat. Nah, tadi kita belajar, saudara. Yang pertama, jangan salah berharap. Yang kedua, jangan pikul beban sendirian. Ya, saudara, jangan kita memikul beban sendirian. Saudara sekalian, seberat-beratnya beban hidup kita, jangan memikulnya sendirian. Karena itu akan menyebabkan stres ataupun burnout, maksudnya tekanan hidup yang sangat melampau. Bagaimana supaya kita tidak memikul beban itu sendirian? Yang pertama, saudara, kita serahkan beban kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkan segala apapun beban itu yang kita pikul kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia akan menanggung bersama beban berat yang kita pikul. Yang kedua, kita harus hadapi beban bersama Tuhan Yesus. Saudara, jangan kita hadapi beban seorang diri. Kita ada Yesus, maka hadapilah beban itu bersama Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi penolong hidup kita, yang memberikan kita jalan-jalan keluar. Lalu yang seterusnya, kita harus memiliki sebuah community yang benar, yang saling menguatkan dan meneguhkan. Itu sebabnya, saudara, kita belajar daripada Maria ketika dia menghadapi berbagai tekanan, tentangan daripada masyarakat. Maria pergi melawat sepupunya Elizabeth dan Zakaria, dan disitulah, saudara, Maria dikuatkan oleh Elizabeth. Ketika mereka bertemu, saudara, mereka saling menguatkan, mereka saling menghibur, mereka saling mendoakan, mereka sama-sama mengalami sukacita di dalam naungan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dengan community yang benar akan menjadi sebuah keluarga yang akan menguatkan dan meneguhkan kita menjadi pribadi yang menang. Kita akan dapat mengalahkan stres ketika kita memiliki keluarga kerajaan Allah yang saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Karena itu, saudara, setiap orang memerlukan satu sama lain. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita dapat menangani dan mengalahkan stres atau tekanan hidup? Jangan berpandangan negatif. Kita melihat sendiri, saudara, salib Kristus memiliki lambang positif dan bukan negatif. Kristus juga mahukan kita memiliki sebuah mentaliti yang positif, karena mentaliti positif akan menentukan jalan hidup kita di hadapan. Bagaimana supaya kita tidak berpandangan atau berpikir negatif? Kita harus percaya bahwa pasti ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Saudara, sebagai orang Kristen yang percaya, kita harus percaya Alkitab sudah menjelaskan bahwa dalam segala perkara Tuhan ada rencananya di sebalik setiap apa yang kita sedang lalui. Dan rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang pasti untuk membawa kita kepada sebuah hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu, saudara, apapun keadaan hidup kita yang sedang kita lalui dengan berbagai masalah penderitaan hidup, percayalah ada suatu rencana Tuhan yang sangat baik di setiap pergumulan, persoalan, dan permasalahan yang sedang kita lalui. Seringkali ketika kita menghadapi banyak permasalahan, kita sering mengeluh dan bertanya, Tuhan, mengapa aku? Apa yang menyebabkan saya melalui keadaan ini? Tetapi, saudara, kita harus berubah dan mengatakan, Tuhan, apa yang saya harus belajar daripada peristiwa ini? Bagaimana saya harus berubah supaya saya akan dapat memuliakan Engkau? Seterusnya, saudara, jika saudara dapat belajar daripada peristiwa, proses yang sedang saudara lalui dalam pergumulan hidup saudara,
saudara akan mendapati ada perkara yang Tuhan sedang mendidik dalam hidup kita supaya kita tidak akan lagi mengulang kesalahan yang lepas, tetapi kita akan mempunyai sebuah hidup yang berhasil dan diberkati. Dan berikutnya saudara, waktu kita tidak berpandangan negatif, Tuhan sudah pasti memberikan penghiburan di sebalik perkara persoalan yang sedang kita lalui. Karena itu saudara tidak harus stres lagi, tidak harus tertekan lagi. Saudara harus berpikiran positif, karena itulah cara karakter orang-orang Kristen yang percaya. Itulah kepribadian anak-anak Kristus yang percaya padanya. Mengapa seringkali kita merasa takut di dalam kehidupan kita dan sampai kita mengalami stres? Karena kita seringkali memiliki andaian bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, Tuhan itu membiarkan kita, Tuhan itu tidak pernah menyertai kita. Itu merupakan andaian-andaian yang berasal daripada penipuan iblis. Karena itu saudara, kita harus berpikiran positif dan bukan berpikiran negatif. Karena itu saudara, tetap berpikiran positif dalam apapun keadaan. Alkitab sudah mengatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Immanuel. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, kita tidak harus stres. Tuhan menyertai kita dengan pertolongannya. Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Tetaplah berharap dan percaya padanya. Saudara sekalian, pada waktu kita sedang stres, kita sedang bergumul, kita sedang menderita, mengertilah saudara bahwa Tuhan sebenarnya sedang mencantas bagian-bagian hidup kita, supaya bahagian hidup yang tidak seharusnya ada dalam hidup kita itu dibuangkan. Sepertinya sebuah pohon ketika dicantas, maka pohon itu akan menghasilkan tunas baru, lalu menghasilkan buah yang lebat, sehingga buah itu akan terus memberikan hasil yang banyak. Karena itu saudara, di dalam kehidupan kita harus berpikir bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mencatas ranting-ranting kering di dalam hidup kita ketika kita sedang melalui ujian-ujian hidup. Dan percayalah saudara, setelah kita dicantas, Tuhan akan memberkati kita menjadi pohon yang lebat mengeluarkan buah, dan kita menjadi pohon yang berhasil. Bukankah Yesus sendiri berkata, "Akulah pohon anggur dan engkaulah ranting-rantingnya"? Makanya saudara, kesimpulannya ialah janganlah kita stres. Kita harus menghadapi setiap beban hidup ini dengan cara yang benar. Bagaimana rasanya? Yang pertama, jangan salah berharap. Harapan kita hanyalah pada Tuhan Allah kita. Jangan berharap pada yang lain. Yang kedua, jangan pikul beban sendirian. Saudara, janganlah kita berharap kesempurnaan, tetapi berharaplah kepada kemajuan. Walaupun kemajuan sedikit, itu tidak apa-apa, tetapi tetap maju dan berhasil. Yang ketiga dan terakhir, jangan berpandangan negatif. Mari saudara, untuk kita mau memiliki sebuah hidup yang berhasil dan mengalami terobosan, sentiasa memiliki hikmat untuk berpikiran positif dan tetap positif. Kalahkan pikiran negatif, karena pikiran negatif akan membawa kepada kehidupan stres. Pikiran negatif adalah andaian-andaian yang berasal daripada penipuan iblis, tapi positif adalah sesuatu yang pasti yang datang daripada hikmat Allah. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari semua kita berdoa. Bapa dalam kerajaan syurga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami telah belajar bahwa hidup kami adalah sebuah hidup yang diberkati. Engkau mahukan kami memiliki sebuah hidup yang berhasil tanpa ada stres dan tekanan hidup yang membawa kepada kehancuran. Karena itu Bapa, kami belajar hari ini bahwa kami harus bijak untuk menangani stres hidup. Kami harus belajar untuk mengalahkan tekanan hidup. Terima kasih Bapa buat hikmat hari ini yang Kau berikan ketika kami menghadapi cabaran-cabaran hidup pada masa ini, supaya kami dapat belajar daripada pribadi Maria yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah mengajar kami supaya kami tetap berharap pada Engkau
Dan Tuhan, kami percaya supaya ketika kami memiliki pengharapan dalam Engkau, hidup kami sentiasa diberkati di dalam naungan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tidak mau berharap kepada sumber yang lain, karena satu-satunya sumber pengharapan ada dalam Kristus. Juga Tuhan, kami juga belajar supaya kami tidak memikul beban kami sendirian. Kami tidak mau menggunakan kekuatan kami memikul beban sendirian. Kami percaya Tuhan, dengan hadirnya keluarga kerajaan Allah, kami bersama-sama dalam komunitas Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami adalah sebuah hidup yang berpengharapan, sesuatu yang pasti di hadapan. Dan kami tidak mau berpandangan negatif, karena pandangan negatif adalah andaian-andaian dan penipuan iblis. Tetapi berpandangan positif adalah sesuatu yang pasti yang datangnya daripada hikmat dan berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Mulai dari saat ini kami percaya kami akan memperoleh sebuah hidup yang diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita ketika kami belajar mengendalikan dan mengalahkan stres dan tekanan hidup melalui firman-Mu yang telah kami belajar hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.